Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentanginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur buat setiap hari yang Tuhan sertai, anugerah kehidupan yang Tuhan limpahkan buat kami. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, tak pernah berkesudahan dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memasuki awal bulan September. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di bulan September. Semua karena kasih anugerah Tuhan buat setiap kami. Bahwa kami lebih baik Tuhan dari hari yang lalu Tuhan. Sehingga kami dapat melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih buat pagi hari ini. Untuk kesatuan hati kami untuk sama-sama beribadah. Biar kerajaan-Mu di rumah kami seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di negeri kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi buat Indonesia. Biar kemuliaan Allah turun atas Indonesia. Engkau memberkati Indonesia. Engkau berkati setiap penduduk. Engkau memberkati setiap tanah, udara, bahkan airnya Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati juga pemerintahan kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Engkau memberkati hikmat-Mu turun atas pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Apapun mereka yang rencanakan, mereka putuskan Tuhan. Segala kebijakan pemerintah ini, biar hikmat-Mu turun atas pemerintahan kami. Bahkan sampai yang terbawa Tuhan, Engkau memberkati. Bapak, kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, untuk pembina kami Pak Niko serta beserta keempat wakilnya. Gembala Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga besarnya. Engkau memberkati dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Juga kami berdoa buat Gembala cabang kami Pak Timotius Hardono. Engkau berkati keluarga besarnya dimanapun hamba-Mu ini melayani. Tanda-tanda ajaib Tuhan sertai buat mereka. Juga kami berdoa buat pendeta Pasikit Prihadi di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Juga jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang sedang beribadah saat ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kalau mereka dalam berbeban berat, kami percayakan Engkau mengangkat beban mereka Tuhan. Engkau juga pulihkan kesehatan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat buat hamba ini. Engkau memberkati apapun yang disampaikan Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau diajar, dididik untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami juga dapat menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Semuanya doa ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di bulan yang baru, bulan September. Semangat yang baru, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita terus berkata bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur buat kebaikannya. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami rasakan kasih setiamu selalu beserta kami Tuhan. Kami boleh merasakan Bapa, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu, perlindungan-Mu. Sungguh sangat sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Inilah yang kami rasakan Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan.
kita katakan ku percaya. Janji-Mu Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu. Yang di rumah, mari angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Kasih setianya begitu besar buat kita. Kami sungguh percaya janji-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah angkat tanganmu buat Tuhan. Angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan engkau percaya bagi Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari kita berserah. Haleluya. di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sungguh bersyukur buat semuanya yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan pada saat ini kami mau memuji, menyenangkan Engkau. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yang di rumah saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panjatkan selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan dengan iman. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panjatkan selamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Amin. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, Panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu. Kau besertaku. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang.
dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisai kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu
berikan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu, kami aman dalam lindungan-Mu, kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan beserta kami. Tuhan berdaulat atas kami, Tuhan beserta kami. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di agenda acara yang heboh ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, petang. Dimanapun sudah berada, salam dari saya yang asik ini, botak ini. Shalom, damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kami untuk kami boleh ada di hadirat-Mu, menikmati pujian penyembahan yang kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami ini. Bahkan saatnya kami akan dengar firman-Mu, rapi kami semua berfirman, berbicara bagi kami Tuhan. Kami siap menerima santapan rohani kali ini dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kali ini saya mengambil pembacaan firman Tuhan dari Markus 9, mulai ayat 14 tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali
Kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, kenapa ia kerasukan roh yang membisukan dia? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya, lalu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangannya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami hal ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dan dengan keras katanya, hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkannya. Anak itu dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh ini? Roh itu, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti program ini, dengar dengan baik. Dari pembacaan ini kita boleh mendapatkan suatu informasi dalam kehidupan yang sesungguhnya yang sedang sekarang ini kita jalani. Ada dua model orang. Pertama adalah orang yang tidak percaya. Yang kedua adalah orang yang percaya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-19, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ini Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya. Murid-murid saja bisa tidak percaya gitu, sehingga tidak bisa mengusir roh jahat tadi. Tapi bersyukur hari sekarang ini kita mengikuti program ini supaya saudara yang bukan murid-murid Yesus, yang bukan orang Kristen tapi mendengar program ini dan saudara menjadi percaya, terima mujizat. Saya memberikan tema renungan hari ini, kali ini renungannya adalah bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Walaupun saudara baru hari ini, baru sekarang ini percaya, nggak ada yang mustahil. Saudara punya pergumulan apa? Saudara punya masalah apa? Persoalan apa? Tadi kita membaca persoalan yang hebat banget. Ini mewakili dari masalah semua yang ada di dunia ini. Orang tua anaknya sakit dan seringkali roh membanting-bantingkannya, menyeretnya ke dalam air atau ke dalam api untuk membinasakannya. Orang tua mana yang enggak hancur hatinya melihat punya anak seperti ini. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus dan belajar dari pembacaan yang sudah kita baca bersama, ayo yang pertama, jangan jadi orang yang tidak percaya. Mungkin saudara sudah Kristen lama atau sudah menjadi pengerja, tapi hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 yang mendunia ini, saudara mulai nggak percaya atau mulai bimbang lagi. Saudara nggak akan mendapatkan yang saudara inginkan. Dan hari ini, program yang ini untuk membawa saudara yang sudah lama percaya Tuhan atau yang baru percaya Tuhan, terima mujizat. Tidak ada yang mustahil. Yang ngomong ini adalah Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Kalau saya bilang bagi Tuhan ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, itu pastinya adalah ya Tuhan begitu loh. Kalau sampai Tuhan ada yang mustahil, jangan jadi Tuhan, biar saya jadi Tuhan begitu. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi siapapun saudara,
tua muda, lama jadi percaya Tuhan atau baru percaya Tuhan, kalau saudara percaya ada hal yang saudara terima hari ini. Tidak ada yang mustahil, semuanya bisa begitu. Jadi karena yang ngomong ini adalah Tuhan sendiri yang baginya Kyrios, penguasa tunggal, yang berkuasa, tidak ada yang lain. Yang punya kuasa di muka bumi dan dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia sudah berfirman, dia sudah berbicara, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi ayo bagian kita percaya saja. Tuhan memang baginya tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita yang percaya Dia, tidak ada yang mustahil. Untuk itu bagian kita yang kedua adalah, mari kita menjadi percaya kepada Dia, yang adalah Allah yang luar biasa, Allah yang di dalamnya menyatakan kuasa yang dahsyat. Dan dengar dengan baik dikatakan, sudah kita baca tadi bersama, adalah bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-23, saya coba bacakan demikian. Jawab Yesus katamu, jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena saya ini pelayanannya di daerah Sunda sini, jadi kalau mungkin bahasa Sundanya adalah Tuhan Yesus jawab gini, jikalau engkau dapat, mungkin bahasanya kalau orang Sunda bahasa ini, maksud lo, gue ini Tuhan, ada yang gak bisa buat saya begitu loh. Tapi Tuhan Yesus tidak ngomong begitu, tapi Tuhan Yesus berkata adalah, katamu jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil, dikatakan bagi orang yang percaya. Dan respon orang tua daripada anak yang menderita ini adalah, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Dari ini saya mau bilang kepada semua pendengar yang mengikuti program ini, masalah apa yang sedang menghantui saudara? Kalau saudara percaya, bagi orang percaya tidak harus mustahil. Seharusnya juga berteriak, aku percaya. Oke, yang di rumah yang itu program ini, bilang sambil bayangkan mujizat yang saudara inginkan. Hitungan ketiga teriakan, aku percaya. Kalau perlu sampai tetangga saudara dengar. 1, 2, 3. Aku percaya. Dikatakan adalah ketika Yesus melihat orang banyak semakin datang dan berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang ini bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus mengangkat tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Jadi apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kalau kita percaya, segera terima mujizat, terima jawaban, terima berkat Tuhan. Tapi yang saudara mulai responkan sekarang ini, untuk program ini, mulai bayangkan dulu mujizat yang saudara inginkan. Sekali lagi, apapun masalah persoalan yang saudara hadapi, kalau saudara percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada yang mengikuti program ini dan belum punya suami, mulailah berkata, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, aku punya suami. Yang belum punya istri pun berkatalah seperti itu. Atau yang belum punya pacar, silakan berteriak, aku percaya, aku pasti punya pacar. Belum punya pekerjaan atau belum punya anak, percaya saja dan terima mujizat. Saya ingat waktu itu saya masih sekolah Alkitab dan saya bersama dengan tim berangkat pelayanan ke Kalimantan, masuk ke pedalaman, daerahnya Menyuke. Bahkan satu kali saya melewati rawa-rawa yang sedalam ini, sedalam dada saya ini. Baju yang di tas saya satu di atas kepala. Kami harus melewati rawa-rawa di tengah hutan Kalimantan sana. Jarak jauhnya itu sekitar 1 kilometer. Dan ada satu orang pemandu, bapak guru. Dan ketika memandu kami, setelah sampai di ujung dia berkata, puji Tuhan tidak ada buaya, berkata gitu. Kalau seandainya ini, sebelum kami nyebrang kita diajak berdoa dulu supaya dihalau buaya, pasti kami nggak jadi nyebrang, saudara. Tapi ini Pak Guru yang menjadi pemandu kami itu, dia sudah percaya, sehingga bisa membawa kami dan tidak ada buaya begitu. Padahal salah satu tim kami yang ikut itu sedang dapat datang bulan begitu. Itu ada darah yang kecium baunya, biasanya buaya itu terangsang dengan ada aroma amis, bau-bau darah begitu saudara. Tapi sungguh Tuhan sudah menghalau buaya yang ada dan kami bisa
bisa menyeberang 1 kilometer di tengah hutan, air rawa sedada saya begini. Puji Tuhan tidak berhenti di situ, ketika kami mau pulang pun dari Kalimantan, sebelum kami pulang di Surabaya itu sudah dikasih tahu sama teman pelayanan, nanti sebelum masuk pedalaman kamu mampir dulu ke rumah teman saya ini untuk titip KTP sekalian titip uang untuk bisa pulang, dibelikan tiket kapal lautnya. Dan kami tidak mampir karena uangnya sudah habis, sudah yang penting sudah sampai Kalimantan dan kami langsung masuk ke pedalaman. Dan puji Tuhan begitu kami sudah keluar dari pedalaman, kami sampai di kota, mampir ke orang teman-teman yang dipesankan ini, dan dia langsung minta KTP-nya mana. Kok sudah mau pulang baru mampir ke sini? Seharusnya kan sebelum masuk pedalaman mampir ke sini dulu supaya kami antriin tiketnya. Iya Pak, kami pengen mampir tapi kami sudah nggak punya uang. Saya jadi yang dituakan untuk menjawab pertanyaan daripada teman yang rumahnya di Kalimantan sana. Dan singkat ceritanya adalah saya harus terus terang bahwa kami nggak punya uang. Terus gimana kalau mau pulang? Saya cuma jawab begini, saya sempat dengar Pak, kapten kapal dari kapal yang akan sandar ini adalah orang Kristen. Dan yang kami dengar, kapten kapalnya itu suka bantu anak-anak sekolah Alkitab, hamba Tuhan untuk bisa naik, ikut nyebrang. Bahkan saya tahu nama kapten kapalnya ini Max Lawu begitu. Dan teman ini berkata, iya saya tahu itu kapten namanya Max Lawu. Bener, kapalnya juga mau sandar ini sekarang dia. Tapi bagaimana kamu bisa masuk kapal? Orang yang ngantri sebelum di kapal saja ributnya bukan main. Ya kami tetap akan berusaha. Hebat dia berkata gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia berkata gini loh, saya ini sudah sering ditolong orang. Jadi sekarang kayaknya waktunya untuk saya nolong kalian. Sini KTP-nya, tak kasihin aja, dia beliin sudah. Dan jam 2 pagi diantar sampai di pelabuhan. Tapi sebelum jam 2 pagi, 2-3 hari sebelum kami nyebrang balik pulang ke Jawa, dari Kalimantan Barat sana, kami tinggal bersama di rumahnya dia, dipinjemin mobil, dikasihin uang untuk bisa jalan-jalan di kota. Bahkan menikmati makanan di pinggir Sungai Kapuas, yang setelah saya pelayanan ke Hong Kong, saya berkata Kapuas ini, Pontianak ini, duplikatnya Hong Kong kedua gitu. Hong Kongnya Indonesia begitu. Karena di tengah-tengah kota ada sungai yang besar, dan banyak orang dagang makanan di sana begitu. Ada restoran-restoran yang di pinggir Sungai Kapuas yang besar tadi. Kami dipinjemin mobil dan kami bisa jalan-jalan, bonus dari Tuhan untuk pelayanan. Dan terakhir sebelum kami berangkat, kami diajak ke kantornya, dan ternyata ini teman yang memberangkatkan kami, yang membelikan tiket kami, dia adalah seorang sah bandar. Kapal ini bisa jalan kalau ada tanda tangannya dia. Dan dia berkata gini, saya sudah 11 tahun menikah, belum dikaruniai orang anak. Dan kalian kan hamba-hamba Tuhan, tolong doakan kami supaya kami punya anak. Dan puji Tuhan, iman dia juga, bukan iman kami, iman dia yang mempercayai untuk kami berdoa. Akhirnya kami berdoa dan setelah kami sampai di Jawa, di Surabaya, kami dapat kabar lagi, puji Tuhan, setelah didoakan sekarang istri saya sudah telat bulan dan akhirnya hamil dan sekarang sudah punya anak sudah. Jadi waktu kami masih sekolah Alkitab pun kami sudah, karena iman dan percaya kami sudah melihat perkara-perkara yang ajaib. Nyebrang hutan yang dalamnya sedada begini, sejauh 100 km selamat, tidak ada buaya. Bahkan berikutnya bisa pulang juga dari Pontianak menuju ke Semarang, naik kapalnya. Bahkan sampai dari Semarang pun dapat sangu lagi untuk pulang ke Surabaya. Luar biasa banget, sampai doanya juga dijawab sama Tuhan. Itu seorang yang teman kami ini sudah ditolong Tuhan dengan dikaruniai seorang anak. Dan setelah saya melayani pelayanan lagi, setelah saya menikah dan kembali pelayanan di Bogor ini, banyak mujizat yang sudah kami lihat juga. Sampai akhirnya bukan hanya kami, tapi jemaat juga mulai berkata, apa saja yang dikerjakan Pak Pendeta yang botak ini dibuat berhasil sama Tuhan. Buat gereja berhasil, di gerejanya ada sekolah, sekolahnya pun berhasil. Buat pelayanan lagi yang lainnya semua berhasil karena Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kalau saudara percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sorry, tampang yang seperti ini pun enggak ada yang mustahil. Bisa berangkat ke Israel bersama dengan istri. Kalau bahasa tetangga sebelah, naik haji begitu. Kalau dihitung-hitung biayanya sekitar 90 juta juga. Kalau saya harus nabung, berapa tahun saya harus menabung.
tapi mujizat dinyatakan karena percaya tadi. Saya mau bilang siapapun saudara, apalagi kalau saudara sudah lama percaya Tuhan, baru percaya Tuhan juga sekarang ini, sementara ikutin program ini saudara percaya ada mujizat yang saudara harapkan, berteriaklah aku percaya begitu ya. Nanti ketika saya bilang coba di sini yang orang percaya Tuhan, saudara harus berteriak aku percaya begitu ya. Bayangkan mujizat yang sudah inginkan. Coba yang beriman punya mujizat akan saudara dapatkan, angkat tangan saudara. Dan setelah saudara angkat tangan ketika saya berteriak bagi orang percaya tidak ada mustahil, saudara berteriak aku percaya gitu ya. Yang sudah angkat tangan dimanapun saudara berada, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berteriak aku percaya. Sementara saya khotbah ini, ada beberapa kru yang lagi nyuting saya ini, seharusnya dia berteriak walaupun pakai masker begitu. Aku percaya. Ini kayaknya yang lagi syuting pas di depan kamera saya ini belum juga ada gebetannya ini. Kalau percaya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, pura-pura belum punya gebetan masih diem aja nih, nggak mau berteriak aku percaya. Yang di depan sana juga belum punya anak itu. Kalau saudara orang percaya, bagi orang percaya tidak ada mustahil. No, aku percayanya nggak kedengaran saudara. Ini pilihan. Berteriaklah dan akhirnya orang tua ini melihat benar-benar terjadi anaknya sembuh. Saudara di tengah pandemi yang mendunia ini saudara perlu semakin percaya. Bagaimana semakin percaya? Bacalah firman, renungkan firman, lakukan firman Tuhan. Jangan takut. Bahkan sempat saya kejumpa dengan satu jemaat yang sudah mulai percaya tapi karena gagal sehingga mulai takut. Saya kembali lagi menghapus dia. Orang yang gak percaya Tuhan saja punya semboyan. Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Apalagi kamu percaya Tuhan. Yang baginya tidak ada mustahil, tidak ada yang gak bisa. Jadi bagian kita, ayo kita semakin percaya Tuhan. Yang sudah percaya semakin percaya Tuhan. Yang belum percaya segeralah percaya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Tinggal buka hati, undang dia, katakan yang saudara inginkan. Dan terima mujizat daripada Tuhan. Setelah itu mulai buka firman Tuhan, buka Alkitab. Kalau mungkin tidak punya Alkitab, tinggal buka aplikasi aja dan miliki Alkitab di dalam handphone saudara. Dan saudara kemanapun saudara berada, saudara bisa membacanya sehingga saudara bisa semakin percaya Tuhan. Karena iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan saja. Jadi tugas saudara untuk kalau mau percaya dan tidak ada yang mustahil, semakin percaya Tuhan. Kalau mau saksikan tentang mujizat yang Tuhan sudah berikan buat saya, rasanya program acara ini nggak selesai sudah ya. Sampai hari ini matahari terbenam pun nggak cukup untuk menceritakannya. Tapi yang pasti saudara boleh cari orang percaya lainnya lagi. Dan saudara akan mendengar kesaksian. Menurut saya hampir semua orang percaya sudah pernah terima mujizat Tuhan. Bahkan saudara mungkin yang sudah percaya, coba ingat-ingat dengan baik ketika saudara percaya, saudara sudah terima mujizat Tuhan. Jadi yang sudah percaya, ayo baca firman Tuhan supaya semakin percaya Tuhan. Sehingga tidak ada yang makin mustahil bagi saudara yang percaya Tuhan. Ini yang berfirman, yang ngomong ada Tuhan sendiri. Saya bacakan lagi di ayat 23. Jawab Yesus katamu, jikalau engkau dapat, maksud lu jikalau engkau bisa. Kalau bahasa Sunda gitu sudah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan sendiri yang bilang. Ini kalau di dalam handphone, kata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya itu terus dengan huruf merah begitu saja. Artinya adalah perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan segera anak ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang dan berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kamu orang yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangkitkannya, lalu ia bangkit sendiri. Jadi sembuh, terima mujizat. Jadi balik saya simpulkan dari khotbah
renungan sekarang ini, ayo percaya Tuhan Yesus. Dan terima kemustahilan yang selama ini saudara alami tidak mustahil lagi. Karena firman-Nya, perkataan Yesus tadi di ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Seberat apapun, justru kalau masalahnya yang berat, sebesar masalah itulah Tuhan akan berikannya. Kalau masalahnya kecil ya pertolongannya kecil juga, tapi sehebat masalah yang saudara hadapi, sehebat itulah pertolongannya. Enggak ada yang mustahil, yang tadi yang enggak punya anak pun akhirnya punya anak. Yang mati pun ada yang bisa hidup lagi. Yang berikutnya saya sama saudara, apa pergumulan saudara? Cuma terpapar COVID-19 kecil itu. Katakan saja, aku percaya dan terima mujizat ketidakmustahilan dalam hidupmu. Semakin besar masalahmu, semakin besar mujizat yang saudara dapatkan. Hanya lewat percaya. Bagaimana menjadi percaya tadi? Percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita dibenarkan. Pak Pendeta, ayatnya di mana? Roma pasal yang saya coba bacakan. Roma pasal 11. Dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku Yesus Tuhan diselamatkan. Dengan hati kita dibenarkan dan dengan mulut mengaku Yesus Tuhan dan diselamatkan. Kebenaran karena iman. Oh ya, bukan, Roma 10 saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tuhan di sini Yesus Kristus Tuhan namanya saudara. Di ayat yang sebelumnya di 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan hati ini kita percaya dibenarkan oleh firman Tuhan dan dengan mulut kita mengaku Yesus Tuhan dan kita diselamatkan. Keselamatan ini kalau di pengajaran yang benar ini adalah begitu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita telah diselamatkan. Artinya adalah sudah terima keselamatan. Ada di 2 Korintus 1 ayat 10 juga saudara. 2 Korintus 1 ayat 10. Saya coba bacakan buat kita semua. Dari kematian yang begitu mengeri Allah. 2 Korintus 1 ayat 10. Ya, saya bacakan demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ada tiga tingkat tahapan. Pertama, seorang diselamatkan dari percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut tadi. Keselamatan yang pertama adalah seorang itu diampuni dosa-dosanya. Telah diselamatkan, telah. Jadi diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, karena diampuni dosanya tadi dibuat kita ini berbahagia. Hidup damai sejahtera sukacita bersama dengan Tuhan. Yang melebihi dari berkat, kalau saya boleh bilang ratusan juta pun enggak se-happy daripada dosa kita diampuni sama Tuhan. Jadi ini pengalaman pribadi yang hampir semua orang alami ketika dia diampuni dosa-dosanya dan sungguh dia rasakan sukacita yang dahsyat luar biasa. Ada satu kesaksian satu orang yang dulunya sebelum dia bertobat percaya Tuhan, dia tugas di luar negara sana dan dia harus membunuh. Karena perang dia harus membunuh banyak orang dan setelah dia membunuh banyak orang, dia merasa bersalah banget. Padahal dia sudah punya pengajaran kalau kamu bunuh dia berarti kamu tidak dibunuh sama dia. Kalau kamu nggak bunuh dia, kamu yang akan dibunuh. Jadi dia membunuh ini
ada alasan supaya dia hidup begitu. Dan dia bisa udah membunuh banyak orang, tapi dia merasa berdosa, merasa bersalah banget. Pernah dia saksi, dia ini hanya pergi sebentar ke kencing di semak-semak saja. Temannya yang ditinggal tadi langsung udah mati sudah. Dipotong lehernya begitu. Coba kalau dia masih di situ dan tidak pergi kencing, dia pun ikut dipotong lehernya begitu. Dan singkat ceritanya ketika sudah perang sudah selesai dan dia sudah bertobat, dia percaya Tuhan sungguh-sungguh, dia merasa berdosa banget, dosanya merah banget begitu. Tapi ketika jumpa dengan saya layanin, saya bilang, dosa semerah seperti kirmiji pun Tuhan akan bisa memujudkan seperti salju. Ngaku sama Tuhan saja. Dan ketika dia lakukan itu, dia ngaku, dia benar-benar dipulihkan, dia rasakan damai sejahtera sukacita yang melebihi dari terima uang ratusan juta. Bahkan lebih dari itu. Ada sukacita yang luar biasa, dia merasa dosanya sudah diampuni. Jadi putuskan hari ini saudara percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut dan keselamatan dinyatakan saudara. Pertama, keselamatan ini telah diselamatkan, artinya dosa-dosa kita sudah diampuni. Kemudian sedang diselamatkan, artinya adalah kita sedang dipulihkan, kita sedang disembuhkan, sedang diberkati sama Tuhan. Doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Bahkan berikutnya akan diselamatkan kembali tadi 2 Korintus 1 ayat 10. Artinya adalah kalau kita nanti mati pun itu hanya tutup mata dan buka mata ketemu Tuhan. Untuk itu putuskan siapapun saudara yang mengikuti program ini, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan namanya Yesus Kristus dan buka dengan hati, undang dia masuk dalam hatimu, terima Tuhan. Dan mujizat terjadi tidak nunggu nanti. Setelah 10 tahun saudara percaya Tuhan, tapi hari ini juga terima. Saya ingin berdoa buat saudara yang mau terima mujizat Tuhan, angkat tangan saudara. Dan sementara saya bilang nanti bagi orang percaya tidak ada mustahil, saudara hanya berteriak aja, aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu di program online ini memberkati semua pendengar yang mengikuti acara ini ketika mereka percaya, biar janji-Mu digenapi atas mereka. Bagi orang percaya, saudara mulai bayangkan mujizat yang saudara inginkan. Bagi orang percaya, saudara angkat tangan, terima sekarang mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang belum punya anak segera dikarunia anak, yang belum punya, yang masih jomblo segera akan punya pacar, punya pekerjaan akan segera terima pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pujian syukur bagimu, kami terima mujizat dari percaya kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama yang percaya diberkati Tuhan berkatakan amin. Baik, agenda tahu bulanan setiap awal bulan kita harus mengikuti perjamuan kudus dan sebelum perjamuan kita terima, saudara persiapkan roti dan anggur di depan saudara. Dan kita dengan iman, kita akan membaca dulu, saya akan bacakan kita dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, mari kita pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seharusnya kami yang disalib karena dosa dan pelanggaran kami, tapi Tuhan menggantikannya bagi kami. Inilah kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Untuk kami mau terus pandang salib-Mu Tuhan, supaya kami terus menjadi kuat. Tidak ada penderitaan yang tidak bisa kami menanggungnya, karena sungguh Tuhan sudah menanggungnya bagi kami. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali perjamuan yang kami ikutin memeteraikan kami, kalau kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang berhak menjadi ahli waris daripada-Mu Tuhan. Orang-orang yang menerima janji Tuhan, bagi orang percaya kepadanya diberikan ketidakmustahilan. Ada hal-hal yang dahsyat yang luar biasa terjadi dalam hidup kami, yang sakit sembuh, dan masalah berikan jalan keluar, bahkan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan angkat kedua tangan kita semua,
Kita percaya berkat datangnya daripada Tuhan, dan berkat Tuhan yang membuat yang sakit sudah disembuhkan. Yang dalam masalah diberikan jalan keluar, bahkan apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terima dengan iman. Kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.